Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kelas 7 A, B, dan C. Marilah kita lanjutkan materi kita bab yang ketiga. Ini dengan materi larutan, asam, basa, dan garam. Sebelum materi ini kita lanjutkan, Bapak persilahkan kalian mempersiapkan alat tulisnya. Baik, kita mulai anak-anak ya. Materi kita pada bab yang ketiga ini kita akan menjelaskan konsep campuran zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika, kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini kita lanjutkan setelah kemarin kalian sudah mempelajari tentang unsur, senyawa, campuran, maka pada kesempatan ini kita akan menjelaskan larutan, asam, basa, dan garam. Ya. Anak-anak, tentunya kalian sudah mengetahui pada bab yang lalu bahwa campuran homogen disebut juga dengan larutan. Larutan itu ada zat pelarut dan ada zat terlarut. Larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari anak-anak dapat dikelompokkan menjadi 3. Larutan yang bersifat asam, larutan yang bersifat basa, larutan yang bersifat garam. Dalam kehidupan sehari-hari, ketiga larutan ini banyak kita gunakan. Misalkan cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, dan garam dapur merupakan contoh-contoh larutan yang bersifat asam, larutan yang bersifat garam, larutan yang bersifat basa yang banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dengan materi kita yang pertama, yaitu asam. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal buah-buahan, kita mengenal cuka, bahkan kita di dalam tubuh kita juga terdapat asam. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, asam ini ada dalam buah-buahan, sayur-sayuran, jeruk, lemon, tomat, juga ada pada cuka dapur, ya. Ada pada asam lambung kita. Juga ada pada air aki kendaraan bermotor kita, asam sulfat. Anak-anak, jadi apakah sebenarnya asam itu? Apa itu senyawa asam? Kita akan mempelajari lebih lanjut. Adapun ciri-ciri asam adalah berasap masam. Tidak boleh kita coba kecuali dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang keempat, zat yang dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H+, mengantarkan arus listrik, dapat bereaksi dengan logam. Ditambah lagi satu anak-anak, memiliki derajat keasaman kurang dari 7.
Contoh-contoh asam yang ada di sekitar kita, misalkan asam askorbat, dikenal sebagai vitamin C dalam buah-buahan. Asam sitrat di dalam jus jeruk. Asam asetat dalam cuka dapur. Asam klorida HCl dalam asam lambung, asam laktat dalam susu, asam fosfat dalam pupuk, asam sulfat dalam aki mobil dan pupuk. Ini anak-anak berdasarkan asalnya ada asam organik dan asam mineral. Asam organik misalkan asam yang berasal dari hewan atau tumbuh-tumbuhan. Asam sitrat, asam folat, asam asetat. Asam mineral biasanya berasal dari bahan tambang, contohnya adalah asam sulfat berada di dalam aki mobil. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya terjadinya hujan asam. Mengapa hujan asam dapat menyebabkan kerusakan bangunan? Karena tadi dikatakan asam bersifat korosif. Merusak bangunan, merusak patung, dan merusak logam. Bagaimana terjadinya hujan asam? Hujan asam itu terjadi jika kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida di atmosfer sangat tinggi. Ketika kedua senyawa belerang dioksida dan nitrogen oksida ini bereaksi dengan air di atmosfer, maka membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Sehingga ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Maka air hujan inilah dikenal dengan hujan asam. Dari manakah gas belerang dioksida dan nitrogen oksida ini? Gas-gas ini anak-anak berasal dari pembakaran bahan bakar minyak bumi, baik oleh industri maupun kendaraan bermotor. Sehingga ketika terjadi gas itu ke atmosfer, akan bereaksi dengan air, membentuk hujan asam. Selain merusak gedung, hujan asam dapat juga merusak tumbuhan, menyebabkan kematian makhluk hidup yang ada di sungai jika air hujan asamnya masuk ke sungai. Yang kedua, basa. Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Adapun sifat-sifat basa mempunyai rasa agak pahit. Tidak boleh dicoba anak-anak ini ya. Yang kedua, terasa licin di kulit. Yang ketiga, mengubah lakmus merah menjadi biru. Yang keempat, zat yang
dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida OH-. Yang kelima, mengantarkan arus listrik. Yang keenam, dapat menetralkan asam. Basa ini memiliki pH lebih besar 7. Itu anak-anak. Ini contoh bahan-bahan benda-benda di sekitar kita yang bersifat basa. Ya, sabun mandi, sampo, pasta gigi, obat mah, pupuk. Ini anak-anak. Jadi dari penjelasan ini kalian bisa membedakan antara sifat asam dan sifat basa. Begitu anak-anak. Ya. Larutan asam jika direaksikan dengan basa akan menghasilkan senyawa netral. Disebut dengan reaksi netralisasi. Sebagai contoh, natrium hidroksida NaOH direaksikan dengan asam klorida HCl, maka menghasilkan NaCl dan air H2O. NaCl inilah natrium klorida ini adalah asam. Natrium hidroksida adalah basa, asam klorida bersifat asam. Jika ada basa direaksi dengan asam membentuk garam dan air. Reaksi ini disebut reaksi netralisasi, menghasilkan senyawa yang netral. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita membersihkan rambut kita dengan menggunakan sampo. Ya, atau ketika kita menggosok gigi kita yang bersifat asam dengan pasta gigi yang bersifat basah sehingga menjadi kesat. Juga pada sengatan serangga atau ketika seseorang menderita sakit mah karena asam lambungnya tinggi, dinetralkan dengan antasid. Antasid ini bersifat basa. Ya, itu contoh-contoh reaksi netralisasi. Tadi sudah kita jelaskan. Contoh senyawa basa, contohnya litium hidroksida, pasti ada OH-nya. Natrium hidroksida, OH. Kalium hidroksida, ini pasti ada OH-nya ini anak-anak. OH-. Magnesium hidroksida, barium hidroksida, aluminium hidroksida, besi 2 hidroksida, besi 3 hidroksida. Contoh-contoh senyawa basa. Beberapa basa di sekitar kita, ya, amonium hidroksida, bahan pupuk, kalsium hidroksida, air kapur dan cat tembok, magnesium hidroksida, obat antasid, obat sakit mah, dan natrium hidroksida dalam sabun. Baik anak-anak, yang ketiga kita lanjutkan garam. Garam, bagaimana terbentuknya garam? Contoh garam yang paling sering kita kenal adalah garam dapur.
NaCl. Garam ini terbentuk karena adanya reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Asam dan basa membentuk garam dan air. Asam klorida direaksikan dengan natrium hidroksida membentuk natrium klorida dan air. Ini adalah reaksi netralisasi atau reaksi penggaraman. Contoh nama garam: natrium klorida, kalium klorida, natrium sulfat, magnesium sulfat, kalium fosfat, dan kalsium fosfat. Jika asam klorida bereaksi dengan natrium, membentuk natrium klorida. Jika asam klorida bereaksi dengan kalium, membentuk kalium klorida. Begitu seterusnya, anak-anak. Contoh lain di sini ada rumusnya nama dan sifat garam. Rumus kimianya NaCl, dibaca natrium klorida, dibentuk oleh HCl dan NaOH, bersifat netral. Natrium karbonat dibentuk dari asam karbonat dengan natrium hidroksida, garamnya bersifat basa. Natrium sulfat, namanya ini natrium sulfat, dibentuk dari asam sulfat dan natrium hidroksida, bersifat netral. Kalium sianida dibentuk dari asam sianida kalium hidroksida, sifat garamnya adalah basa. Ini nama, rumus, dan sifat garam. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, selain garam dapur, ada tembaga sulfat. Dalam bidang pertanian digunakan untuk membasmi tanaman. Membasmi jamur tanaman anggur dan kentang. Kalium sulfat untuk gips tulang. Kalsium fluorida menguatkan gigi. Natrium karbonat bahan untuk alat pembersih. Natrium hidrogen karbonat soda kue untuk mengembangkan adonan kue. Dan natrium klorida yang biasa ditambahkan oleh ibu kita ketika memasak agar berasa sedap atau asin. Jadi, garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan garam basa. Contohnya, garam dapur. Dapat diperoleh dengan cara garam dapur ini dengan mengendapkan air laut atau penguapan. Juga bisa dengan reaksi netralisasi. HCl, asam klorida, bereaksi dengan natrium hidroksida membentuk natrium klorida dan air. Itu tadi anak-anak, asam, basa, dan garam. Untuk mengetahui sifat-sifat larutan asam dan basa, maka dapat menggunakan suatu indikator. Hal ini disebabkan larutan asam dan larutan basa memiliki sifat khusus. Jadi yang dinamakan indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam dan basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, indikator alami.
yaitu indikator yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar merah, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Karena tumbuhan ini akan berubah warnanya jika berada di dalam larutan asam maupun basa. Misalkan ekstrak kunyit memberikan warna kuning cerah pada larutan asam, akan berubah menjadi jingga jika berada dalam larutan basa. Ekstrak kol merah, kubis merah, akan berwarna merah jika dalam larutan asam dan berwarna hijau jika basa dan berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu memberikan warna merah cerah jika pada larutan asam, jika pada larutan basa akan berubah menjadi warna hijau. Ini tadi keterangannya, ya. Jadi sebagai contoh, mawar merah tetap merah jika berada dalam asam, jika pada netral merah, jika pada basa, air kapur itu bersifat basa, menjadi hijau. Bunga kembang sepatu warnanya merah pada larutan asam, garam dapur juga merah, pada larutan basa warna hijau. Ekstrak kunyit berada di dalam larutan asam berwarna kuning terang, kalau berada di dalam garam dapur larutan garam dapur warnanya tetap kuning dan berubah warna coklat ketika berada dalam larutan basa. Kulit manggis di dalam larutan asam menjadi merah dan di dalam larutan basa menjadi warna merah tua. Yang kedua adalah indikator buatan, yaitu indikator yang sengaja dibuat oleh manusia di pabrik. Yang pertama ini adalah indikator berupa kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus biru akan menjadi merah jika berada dalam larutan asam. Kertas lakmus merah berubah menjadi biru jika berada di dalam larutan basa. Anak-anak, untuk lebih mudah, warna biru menunjukkan basa. Di sini ada B, ada B. Jika biru menjadi merah, akan bersifat asam. Ada merah, ada M-nya, asam ada M-nya. Lakmus biru tetap biru, maka basa. Biru menjadi merah adalah asam. Ya, seperti itu. Tuh. Saya ulang lagi, jika lakmus merah di dalam larutan asam menjadi merah, di dalam larutan basa berubah menjadi biru. Kalau di dalam netral tetap merah. Lakmus biru dicelupkan di dalam larutan asam menjadi merah. Lakmus biru di dalam larutan basa tetap biru. Lakmus biru dalam larutan netral tetap biru. Itu jadi kata kuncinya. Lakmus merah menunjukkan asam, lakmus biru, warna biru menunjukkan basa. Sifat larutan berdasarkan perubahan kertas lakmus. Jika lakmus biru menjadi merah, asam. Contohnya asam klorida, asam sulfat, asam nitrat. Di situ ada awalan H, anak-anak ya. Kalau glukosa, garam, tidak terjadi perubahan warna netral.
Tetapi kalau amonia NH3, natrium hidroksida NaOH, OH itu pasti hidroksida. Natrium karbonat akan merubah warna merah kertas lakmus menjadi biru, berarti asam. Netralnya di sini 7, semakin lebih dari 7 basa, kurang dari 7 adalah asam. Selain dengan menggunakan kertas lakmus, dapat juga menggunakan indikator universal dengan cara menyelupkan kertas pH. Jika kertas pH-nya ini kita masukkan ke dalam larutan asam dan larutan basa, akan berubah warnanya dan dicocokkan dengan tingkat keasaman atau kebasaan yang namanya pH. Skala tingkat keasaman, jika warnanya hijau, 7 ini netral. Semakin lebih dari 7 sampai 14, ini bersifat basa. Semakin biru berarti basa kuat. Begitu juga semakin kurang dari 7 menunjukkan tingkat keasaman. Paling tinggi 0 ini adalah asam kuat. Jadi, skala pH digambarkan sebagai berikut. Larutan asam pH-nya kurang dari 7. Larutan basa pH-nya lebih dari 7. Larutan netral sama dengan 7. Ini contoh pH beberapa bahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selain menggunakan kertas lakmus dan indikator universal, pengujian sifat larutan asam dan basa juga menggunakan pH meter. Caranya dengan mencelupkan alat tersebut ke dalam larutan yang diuji, maka akan muncul skala yang menunjukkan pH. Ini adalah disebut pH meter. Demikianlah tadi anak-anak materi kita asam, basa, garam. Semoga materi kita bermanfaat. Jangan lupa putar video ini berulang-ulang untuk lebih jelas. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Pak Isna ini. Sekali lagi, selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.